Tubuh Om Pras terasa kaku saat berhadapan dengan siluman ular itu. Perlahan dia mendekati Om Pras berdiri di sampingnya. Dari ekor mata Om Pras bisa melihat siluman ular itu mendekatkan wajahnya, kemudian dia berbisik, "Aku bisa memberikan kamu kekayaan." Terus Om jawab apa? Gak jawab apa-apa. Loh, soalnya Om keburu pingsan Kila. Sadar-sadar udah pagi aja. Walah, pantesan. Saat Om Pras sadar, dia langsung mengemas barangnya dan pergi meninggalkan rumah. Rencana awalnya ingin tinggal di kantor, tapi dibatalkan. Dia teringat dengan kejadian saat pertama kali menginap di sana. Om Pras menepikan mobilnya di pinggir jalan, berpikir sejenak tentang langkah apa yang seharusnya dia ambil. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi. Sepanjang perjalanan, Om Pras terus menjaga prasangka baik tentang semua kejadian di rumahku. Gak mungkin Mas Teddy ngelakuin pesugihan. Itu yang Om pikirin sepanjang jalan. Dulu Kila juga gak nyangka kalau ayah setega itu Om. Ayah macam apa yang menumbalkan kedua anaknya demi harta? Iya Kila, Om juga antara percaya dan gak percaya. Sesampainya di Banyuwangi, Om Pras tidak menceritakan tentang kejanggalan di rumahku. Soalnya dia perlu memastikan semua kecurigaannya terlebih dulu. Om coba nanya ke orang yang ngerti masalah gituan. Hasilnya? Ya bener dugaan Om. Ternyata ayahmu ngelakuin pesugihan. Gila masih bingung Om. Kalau ayah, Steven dan Kevin gentayangan di rumah, terus Bunda kemana? Bukannya Bunda juga jadi tumbal? Om juga gak tahu Kila. Kenalan Om itu gak nyebut nama Bunda kamu sama sekali. Aku melirik Tante Maria, mungkin dia tahu jawabannya. Soalnya dialah yang terakhir kali menemani Bunda sebelum meninggal dunia. Tante tahu? Tanyaku cukup membuat kaget. Enggak. Setelah mendapatkan penjelasan tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahku, Om Pras pun sangat menyesal dengan perlakuannya padaku. Dia merasa sangat bersalah. Berkali-kali mencoba menghubungiku, tapi tidak pernah kugubris. Waktu itu kamu gak angkat telepon dari Om. Ya Kila kesel sama omongan Om dan keluarga besar ayah. Kila lagi berduka karena Bunda meninggal, malah dituduh yang macem-macem. Dicap anak durhaka pula, gara-gara pulang ke Jerman. Om minta maaf banget ya Kila. Om terus nyoba ngehubungin kamu, tapi ternyata kamu udah ganti nomor. Maria juga pas ditanya gak tahu nomor kamu. Tante Maria tersenyum. Kila yang nyuruh jangan dikasih tahu ke siapa-siapa. Iya, Kila yang minta begitu. Gak apa-apa Kila, Om juga ngerti. Untungnya sekarang kamu kesini, jadi Om bisa minta maaf secara langsung. Tadinya dia gak mau tuh Pras. Tante Maria melirik ke arahku sambil tersenyum. Tante buka rahasia. Maafin Kila juga ya Om. Kalau gak kesini, Kila juga gak akan dapat cerita seru dari Om. Ceritanya belum selesai Kila. Masih lanjut? Iya. Sedikit cerita tentang kenalan Om Pras. Dia adalah seorang paranormal yang cukup terkenal di daerah tempat Om Pras tinggal, sehingga dia sudah sangat mengerti tentang hal-hal berbau ilmu hitam. Sebut saja namanya Mbah Warjo. Setelah menerawang kondisi rumahku, Mbah Warjo menawarkan Om Pras untuk mencoba membersihkan energi negatif sisa pesugihan, termasuk mengusir siluman ular itu dari rumahku. Tawarannya itu disetujui oleh Om Pras. Apa berhasil Om? Menurut kamu? Kayaknya gagal ya. Dibilang gagal juga enggak, dibilang berhasil juga enggak. Makanya sekarang rumah kamu terbengkalai gitu. Gak ada yang mau nempatin. Kila jadi bingung maksudnya gimana. Cerita berlanjut. Om Pras mengajak Mbak Warjo ke rumahku. Belum juga sampai rumah, ternyata sudah banyak gangguan selama perjalanan. Mulai dari mobil yang mogok sampai
ban mobil yang tiba-tiba pecah dan hampir membuat Om Pras dan Mbah Warjo celaka. Jadi dia udah tahu duluan. Iya, siluman ular itu udah tahu kalau kita mau datang. Sesampainya di rumah, si siluman ular langsung melakukan perlawanan. Mbah Warjo tak gentar. Dia tetap berusaha melawannya. Pertarungan pun cukup sengit. Akhirnya si siluman ular berhasil ditaklukkan. Setelah siluman ular itu berhasil diusir, Mbah Warjo membuat sebuah pagar gaib. Gunanya agar si siluman ular tidak kembali lagi. Om Pras pun bisa tinggal di sana dengan tenang. Selama seminggu lebih tidak ada gangguan sama sekali. Om Pras mulai membersihkan semua kamar. Niatnya untuk ditempati oleh keluarganya nanti. Kamar Stephen yang tadinya sangat angker pun sudah berubah menjadi lebih rapi dan bersih. Lampu yang tidak bisa nyala pun bisa nyala kembali. Beberapa hari kemudian, istri dan kedua anak Om Pras datang dari Banyuwangi. Anak pertamanya Gabriel menempati kamar Stephen, sedang anak keduanya Martha menempati kamarku. Hanya kamar Kevin saja yang tidak ditempati. Rencananya hanya dijadikan kamar tamu. Saat mereka semua sudah sangat nyaman tinggal di rumahku, tiba-tiba kondisinya berubah. Menjelang 1 bulan tinggal di sana, gangguan itu pun mulai muncul kembali. Dia balik lagi, Om. Om Pras menganggukkan kepalanya. Kok bisa? Pagar gaibnya gak kuat nahan serangan dari mereka. Akhirnya mereka bisa masuk lagi ke rumah itu. Selanjutnya kamu bisa tebak sendiri kan? Siluman ular itu marah besar, bahkan hampir merenggut nyawa anak Om. Aku pun terkejut dengan ucapan Om Pras. Sekarang anak Om gak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuman waktu itu Om udah pasrah bakal kehilangan dia. Semua berawal di suatu malam. Terdengar suara teriakan dari Gabriel yang menempati bekas kamar Stephen. Om Pras yang saat itu masih terjaga bergegas lari ke kamar Gabriel. Namun langkahnya terhenti saat tak bisa membuka pintunya. Tak lama kemudian, Tante Dewi, istri Om Pras, terbangun dari tidurnya, lalu menghampiri kamar Gabriel, diikuti Martha. Om Pras terus berusaha membuka pintu sekuat tenaga, tapi belum juga berhasil. Sementara itu, Tante Dewi memanggil nama anaknya terus-menerus, namun tidak ada jawaban dari dalam, hanya suara teriakan yang terdengar. Di tengah kepanikan, Om Pras kembali ke kamar untuk mengambil ponsel lalu menelpon Mbah Warjo untuk meminta bantuan. Beberapa kali dia coba tapi tak ada jawaban, hingga entah berapa kali sampai akhirnya diangkat. Mbah Warjo bilang kalau siluman ular itu sudah kembali, kini sedang mengincar Gabriel untuk dibawa ke alamnya. Om Pras yang mendengar ucapan Mbah Warjo seketika itu lemas. Saat Tante Dewi bertanya pun dia tidak menjawabnya, tak mau membuat situasi semakin runyam. Dengan bantuan Mbah Warjo, pintu itu berhasil dibuka. Saat membuka pintu, mereka disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa menakutkan. Gabriel sedang melayang di atas tempat tidur. Dalam posisi telentang, dia terus mengerang kesakitan dan meminta tolong. Kondisi kamar pun terlihat berantakan dengan barang berserakan di lantai. Brak! Tubuh Gabriel tiba-tiba terlempar, menghantam lemari pakaian. Spontan, Om Pras menghampiri anaknya itu yang sudah tergeletak di lantai dekat lemari. Darah segar mengalir dari kepalanya. Tangisan Martha dan Tante Dewi pun tak tertahankan. Om Pras menggotong Gabriel keluar, lalu membawanya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Gabriel masih tidak sadarkan diri. Tante Dewi duduk di sampingnya sambil menutupi luka di kepala Gabriel dengan pakaian. Sesampainya di rumah sakit, Gabriel langsung dibawa ke UGD. Beruntung ada dokter yang sedang bertugas, sehingga dia bisa ditangani dengan cepat. Gabriel mengalami cedera tengkorak kepala yang cukup parah. Dokter menyarankan untuk segera dilakukan operasi. Om Pras dan Tante Dewi pun setuju asalkan anaknya bisa selamat. Setelah kurang lebih 4 jam, dokter akhirnya keluar dari ruang operasi, mengabarkan kalau operasinya berjalan lancar.
Namun Gabriel belum sadar dan dipindahkan ke ruang perawatan. Seharian itu gak ada yang berani pulang ke rumah kamu. Kita semua takut kalau siluman ular itu akan melakukan hal yang buruk lagi. Saat itu Om Pras terpaksa harus jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumahku. Kemudian mulai menceritakan pada Tante Dewi dan Marta. Tante Dewi sangat terkejut setelah mendengarnya dan meminta untuk segera pindah dari rumahku. Om Pras pun tidak bisa menolak permintaan istrinya itu. Semua demi keselamatan keluarganya. Sementara itu Mbah Warjo mengabarkan kalau amarah siluman ular itu sangat besar. Siluman ular itu pun meminta tumbal nyawa sebagai gantinya. Maksudnya Gabriel? Iya, dia pengen Gabriel. Lalu gimana Gabriel bisa selamat, Om? Mbah Warjo pun melakukan perundingan dengan siluman ular itu. Sebuah perundingan yang cukup alot, hingga akhirnya siluman ular itu sepakat untuk tidak mengambil nyawa Gabriel. Namun sebagai gantinya dia meminta tumbal hewan selama 30 hari. Bukan hanya itu saja, dia juga akan tetap tinggal di sana. Om Pras setuju. Terpaksa Kila, soalnya nggak ada jalan lain. Maafin Om nggak bisa jaga rumah kamu. Gak apa-apa Om. Lagian pas Kila ninggalin rumah itu, gak ada rencana sama sekali untuk balik ke sana. Kila trauma sama semua kejadian 5 tahun lalu. Tepat di hari ke-30 setelah ritual penumbalan hewan itu dilaksanakan, Gabriel pun tersadar dari komanya. Ingatannya sempat hilang beberapa minggu. Namun yang membuat aneh adalah dia selalu menyebut-nyebut nama seseorang. Siapa? Lastri. Lastri. Aku cukup terkejut mendengar namanya. Kamu kenal? Lastri itu perempuan cantik yang nyelamatin Kila beberapa kali dari kejaran siluman ular itu. Gabriel bilang selama koma sosok itulah yang menemaninya di ruang gelap. Dia terus meminta Gabriel agar tetap tenang dan tidak menangis. Aku kembali teringat dengan pertemuan terakhir dengan Lastri. Ingin sekali rasanya bertemu dia lagi, walaupun kini sudah 5 tahun berlalu. Dalam hati kecilku selalu berharap dia bisa terbebas dari tempat siluman ular itu. Apa jangan-jangan kamu juga tahu tempat itu? Selidik Om Pras sambil menatapku. Tempat siluman ular. Kila sempat 2 kali dibawa ke sana. Kila dan Gabriel termasuk orang beruntung yang bisa pulang dengan selamat dari tempat siluman ular itu. Di sana banyak banget orang-orang yang terjebak dan gak bisa keluar. Mereka juga disiksa dengan sangat kejam. Sambungku tiba-tiba aku teringat dengan Stephen dan Kevin. Bagaimana nasib mereka sekarang? Ada apa Kila? Ah, enggak. Selanjutnya gimana Om? Kamu bisa lihat sendiri nanti gimana kondisi rumahmu selama 5 tahun gak ada yang berani tinggal di sana. Duh, Kila gak berani Om. Gimana kalau siluman ular itu tahu kedatangan Kila? Yang ada ntar Kila gagal nikah. Loh, kamu mau nikah? Iya, maaf. Dari tadi Kila lupa bilang. Soalnya dengerin cerita Om Pras seru banget sih. Maksudnya Kila pulang ke Indonesia emang mau kunjungin makam bunda buat minta izin untuk nikah. Wah, jadi berita baik nih. Kapan rencananya? Terus pestanya bakal diadain di Indo gak? Kapannya masih belum tahu Om. Tergantung dari pacar Kila. Tapi kayaknya pestanya cuma di Jerman aja deh Om. Kila masih gak berani lama-lama tinggal di Indonesia. Takut. Oh, pacarnya orang Jerman ya? Iya, namanya Kal. Ya udah, Om doain semoga lancar ya. Nanti Om kabarin juga keluarga besar ayah yang lainnya buat minta doa. Makasih Om. Kila pulang dulu ya Om. Makasih Om udah urus usaha ayah selama ini. Iya Kila, kalau butuh apa-apa jangan lupa hubungin Om ya. Usaha itu juga kan harusnya punya kamu. Om cuma bantu-bantu dikit aja. Pakai aja uangnya untuk bantu keluarga besar ayah yang membutuhkan Om. Kalau Kila sejauh ini belum perlu. Ya udah ya Om. Kila pamit dulu. Gak kerasa loh udah hampir 3 jam kita ngobrol.
Aku pun bangkit dari kursi, begitu pula Tante Maria. Setelah bersalaman, aku dan Tante Maria berjalan keluar rumah. Di teras depan ada Rio yang memasang wajah cemberut. Mungkin dia kesal menunggu kami mengobrol. Lama banget sih, ucap Rio pelan sambil berjalan di sampingku menuju mobil. Makanya masuk ke dalam, ngapain di luar aja? Kami pun masuk ke dalam mobil. Kulihat Om Pras masih berdiri di teras depan dan melambaikan tangannya saat mobilku pergi meninggalkan halaman rumahnya. Lagi mikirin apa sih Kila? Paling mikirin si Kal, timpa Rio. Ih, enggak kok. Udah sampai mana ini? Makanya jangan kebanyakan ngelamun, balas Rio. Baru masuk ruas tol menuju Jogja Kila. Gara-gara Tante Maria menyebut nama Kal, aku baru ingat belum menghubunginya hari ini. Seharian tadi hanya keliling Surabaya, mengobrol dan pulang ke Yogyakarta. Ku buka aplikasi chat online lalu mengirim pesan pada Kal. Tak lama pesanku dibalasnya. Kami pun berlanjut bertukar pesan. Tadi katanya lagi gak mikirin Kal. Sekarang malah asik chattingan berdua, senyum-senyum sendiri pula. Tante, tadi kan Tante sendiri yang ingetin Kila. Ngomong-ngomong, mau coba ngobrol sama Kal nggak? Enggak ah, mau ngobrol apa? Tante nggak bisa bahasa Jerman. Ya nanti Kila artiin omongannya. Aku pun mengirim pesan suara berbahasa Jerman, bertanya pada Kal apakah bisa melakukan video call sekarang. Ternyata dia bisa melakukannya. Ponselku berbunyi, tanda ada panggilan video call. Bergegas terima panggilan tersebut. Wajah Kal pun langsung muncul di layar ponselku. Nih Tan, ucapku mengarahkan kamera depan ponselku pada Tante Maria. Tante Maria terlihat sangat gugup, wajahnya kebingungan. Dia pun mencubit pahaku sambil melotot. Iseng banget sih Kila. Ayo Tan, katanya pengen ketemu Kal. Pancingku tetap mengarahkan kamera depan ke arahnya. Hai, ucap Tante Maria malu-malu. Aku pun tak kuat menahan tawa di balik layar. Halo, balas Kal dengan suara bassnya. Udah ah Kila, Tante malu. Tante Maria membalikkan badannya. Aku memutar ponsel mengarahkan kamera depan kepadaku. Kini wajah kami saling berhadapan. Baru 2 hari kami berpisah, dia sudah mengungkapkan rasa rindunya terus-menerus. Tidak lupa selalu menanyakan kapan pulang ke Jerman. Padahal dari awal dia tahu kalau aku di Indonesia selama seminggu. Selama 15 menit kami pun berbincang. Sesekali aku melirik ke arah Tante Maria yang senyum-senyum sendirian. Bayani, ucapku menutup video call. Kal ganteng banget sih Kila. Ah Tante, giliran video call malu-malu kucing. Padahal ngobrol aja. Ya kamu main todong aja. Tante kan gak ada persiapan. Suara klakson mobil yang ditekan agak lama. Mataku dan Tante Maria langsung tertuju pada Rio yang sedang mengemudi. Ada apa yuk? Tanya Tante Maria. Ya ngagetin aja ih. Abisnya ibu sama Kila asik sendiri. Gak tahu apa anaknya lagi nahan lapar plus ngantuk. Oh alah, ya udah cari rest area Gi. Kita makan dulu. Gue juga mau buang air kecil. Balasku. Rio pun tersenyum lebar, tanda setuju dengan ucapanku. Kurang dari 10 menit kemudian terlihat sebuah rest area. Rio mulai memposisikan mobilnya di samping kiri, tanda akan berbelok ke sana. Setelah masuk ke dalam rest area, kami pun mencari tempat parkir. Kondisi rest area tidak terlalu ramai, sehingga kami dengan mudah mendapatkan tempat parkir. Aku pun keluar dari mobil menatap langit yang terlihat mendung. Mau hujan ya Tan? Ucapku saat Tante Maria turun dari mobil. Iya nih, udah gelap. Makan di mana? Lu pilih aja yuk. Gue kan dah lama gak ke Indo. Wih, sombongnya. Kami pun berjalan mendekati deretan resto. Rio sudah memilih tempat makan rekomendasinya, sebuah restoran Padang. Kami pun masuk ke dalam dan mencari tempat duduk. Tak lama beberapa pramusaji menghampiri meja kami, membawa makanan dalam piring-piring berukuran kecil. Aku ke toilet bentar ya Tan.
Ucapku lalu bangkit dari kursi dan berjalan menuju toilet. Ku buka pintu toilet, hawa lembab langsung terasa. Ada 2 bilik toilet dan 1 wastafel dengan cermin agak besar. Bergegas aku masuk ke dalam salah satu biliknya, lalu buang air kecil. Setelah selesai, kemudian mencuci tangan di wastafel. Terdengar suara pintu toilet. Aku yang sedang fokus mencuci tangan, refleks melihat ke arah cermin. Dari pantulan cermin terlihat pintu toilet sudah terbuka sebagian. Rasanya tidak mungkin ada angin yang membukanya. Bulu kuduku meremang. Sebuah perasaan tidak enak pun muncul. Perasaan yang tidak pernah kurasakan selama 5 tahun di Jerman. Sambil membilas tangan, kembali kulihat cermin. Ternyata sudah ada bayangan hitam yang mengintip di balik pintu. Dengan terburu-buru, aku pun keluar dari toilet. "Ada apa, Kila?" tanya Tante Maria setelah melihatku agak berlari ke arah meja. "Ah, enggak, Tan. Aku pun tidak mau menceritakan kejadian di toilet tadi. Muka kamu gak bisa bohong, Kila." Sepertinya rasa takut itu terlihat jelas di wajahku. "Nanti Kila ceritain. Sekarang makan aja dulu." Kulihat Rio sudah mulai makan. Aku pun mengambil beberapa menu makanan dan mulai makan. Tak ada obrolan yang berlangsung selama kami makan. Setelah selesai, kami pun bergegas keluar restoran. Soalnya langit sudah semakin gelap. Rio kurang suka mengendarai di saat hujan, apalagi hari sudah menjelang malam. "Tadi ada apa?" "Pas cuci tangan dari cermin, aku lihat ada yang ngintip dari balik pintu toiletan." "Siapa yang ngintip?" "Gak tahu. Cuman lihat sekilas kayak bayangan hitam. Mungkin salah lihat kali. Semoga aja, Tan." Mobil sudah keluar dari rest area, melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Mata mulai terasa berat. Kusandarkan kepala, menutup mata, tak lama tertidur. "Kila, Kila." Perlahan ku buka mata. Dek, jantungku seakan-akan berhenti saat melihat siluman ular itu sedang duduk di kursi depan samping Rio. "Apa kamu masih mengingatku?" tanya siluman ular itu sambil menjulurkan lidahnya. "Pergi, pergi." Aku mencoba mengusirnya sambil menutup mata. Kurasakan tubuh ini bergoyang cukup kencang. Lalu membuka mata. "Gila, ada apa?" tanya Tante Maria. Spontan aku mendekat ke arahnya. "Tante, ada apa, Gila? Tadi Gila lihat dia ada di kursi depan." "Dia siapa?" "Siluman ular." Balasku masih menghadap ke arah Tante Maria. "Orang gak ada siapa-siapa kok. Kamu lihat aja." Kubalikan badan melihat kursi depan. Benar, tidak ada apa-apa di sana. "Mimpi kali lo, Gila." "Beneran, gue tadi lihat dia duduk di samping lo." "Dari tadi kamu tidur, Gila. Tante bangunin soalnya kamu teriak-teriak." Aku terdiam. Mungkinkah tadi itu hanya mimpi? Kenapa terasa nyata sekali? Kayaknya kamu masih kebayang cerita Pras, jadi ke bawah sampai mimpi. Udah, jangan dipikirin. "Iya, Tan. Semoga aja tadi cuma mimpi." Balasku dalam hati, berharap semoga dia tidak datang kembali. Sejak tadi aku hanya menatap jendela, melihat rintik-rintik hujan yang mulai turun. Perasaan masih tak tenang usai kejadian tadi. Berharap itu hanya karena perasaan takutku saja yang terlalu berlebihan. "Gila," panggil Tante Maria sambil menyentuh tanganku. Aku pun menoleh padanya. "Kamu gak kenapa-napa?" "Gak apa-apa, Tan." Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Rio memperlambat laju mobilnya karena hujan semakin deras. Pendingin mobil pun semakin terasa dingin. "Udah sampai mana, yuk?" "Bentar lagi juga sampai Jogja." Balas Rio yang sedang konsentrasi mengemudi. "Ada apa sih, Kila?" Tante Maria sepertinya bisa merasakan kegusaranku. "Enggak ada apa-apa, Tante." Mobil terus melaju, sementara itu aku hanya menatap jendela yang berembun dengan latar air hujan yang turun dari atap mobil.
Sekitar 20 menit kemudian kami sudah memasuki kota Yogyakarta. Mau makan lagi? Tanyaku pada Rio. Masih kenyang gue, balasnya seraya mengarahkan mobil menuju rumahnya. Ya, baru juga beberapa jam lalu makan. Siapa tahu Tan Rio kelaparan. Mobil sudah memasuki area perumahan. Tak lama kami pun tiba di rumah. Aku dan Tante Maria turun duluan. Sementara itu Rio memarkirkan mobilnya di depan rumah. Gak dimasukin mobilnya yuk. Enggak, ntar mau dipakai lagi. Wih, mau nongkrong pasti. Yoi. Aku pun berjalan masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamar untuk ganti baju. Kunyalakan pendingin ruangan, duduk di tempat tidur sambil menatap cermin di depan meja rias. Entah mengapa masih terasa deg-degan saat melihat cermin. Khawatir ada sesuatu di belakang. Ku ambil pakaian di dalam koper, lalu berjalan menuju kamar mandi. Setelah 5 tahun meninggalkan Indonesia, aku jadi tidak terbiasa dengan cuaca di sini. Suhu panas Surabaya membuat badan terasa lengket, penuh dengan keringat. Aku yang biasanya jarang mandi setelah tiba di Indonesia harus lebih sering mandi. Setelah mandi, aku kembali berbaring di atas tempat tidur sambil menatap langit-langit. Kurai tas yang ada di atas nakas, lalu mengambil ponsel. Aku baru teringat belum mengabari Melinda kalau sedang ada di Indonesia. Ku coba mengirim pesan padanya. Ya, walaupun selama beberapa tahun terakhir ini kami agak jarang mengobrol, namun aku harus menepati janji jika pulang ke Indonesia maka jangan sampai lupa menghubunginya. Pesan balasan masuk. Seriusan lu ada di Indo? Melinda nampaknya tidak percaya kalau aku benar-benar ada di Indonesia. Beneran Mel? Aku mencoba meyakinkannya. Ah, gue masih gak percaya. Ku kirim foto yang ku ambil saat makan di rest area dan tiket pesawat. Setelah itu dia baru percaya. Wah, bisa ketemu dong. Yuk, di mana? Lu pulangnya kapan? Masih 5 hari lagi. Duh, gue masih ada kerjaan di Kalimantan. Jauhnya, gue kira lu ada di Jakarta. Kagak, tapi gue usahain kerjaannya cepet kelar biar bisa ketemuan. Dah lama banget soalnya gak ketemu lu. Iya, buruan kelarin, entar gue keburu balik. Siap bu. Obrolan pun berlanjut. Aku mulai membicarakan hubunganku dengan Carl. Melinda sempat terkejut. Bagaimana kedua sahabatnya ini bisa menjalin cinta diam-diam tanpa sepengetahuannya, bahkan akan menikah dalam waktu dekat. Tok tok. Kila mau makan? Tanya Tante Maria dari luar kamar. Iya Tan, nanti Kila keluar. Kulihat jam di layar ponsel. Tak terasa sudah hampir 1 jam mengobrol dengan Melinda. Mel, nanti ngobrol lagi ya. Tante Maria ngajak makan. Oke Kila. Obrolan pun berakhir. Bergegas ku berjalan keluar kamar, menghampiri Tante Maria yang sedang memasak sesuatu di dapur. Masak apa Tan? Ayam filet goreng tepung sama capcay. Balasnya sambil membaluri potongan ayam dengan kuning telur. Ada yang bisa Kila bantu? Potongin sayuran aja buat nanti bikin capcay. Oke sip. Aku mengambil wadah berisi sayuran yang sudah dicuci bersih, lalu memotongnya. Rio kemana Tan? Tanya aku sambil memotong-potong sayuran. Dia sih udah pergi lagi, paling nongkrong sama temen-temennya. Sekitar 15 menit kemudian semua masakan udah siap. Kami pun pergi ke ruang tengah untuk makan sambil menonton televisi. Gila, ucap Tante Maria di sela-sela kami makan. Aku menghentikan makan. Iya Tan, waktu di rumah Pras, kamu inget gak nanya sesuatu ke Tante? Aku mengerutkan dahi, mencoba mengingat-ingat obrolan di rumah Om Pras. Nanya apa ya Tan? Masih muda aja udah pelupa. Beneran gak inget Tan? Coba kasih kisi-kisi, siapa tahu nanti Kila inget tentang bundamu. Ku coba berpikir lebih keras. Pertanyaan tentang bunda, apa yang kulontar tadi siang. Namun lagi-lagi aku tidak ingat. Nyerah Tan, gak ingat. Kenapa bunda kamu nasibnya gak kayak Steven dan Kevin atau ayah kamu?
Oh iya, kan tadi siang tante jawab nggak tahu, bener kan? Tante Maria belum menjawab pertanyaanku. Jangan-jangan sebenarnya tante tahu alasannya. Iya, tante tahu. Tuh kan, kenapa tadi siang bilang nggak tahu? Soalnya tante nggak mau ngomongin ini di depan Pras. Oh, begitu. Jadi alasannya kenapa, Tan? Aku juga penasaran, kalau Bunda meninggal sebagai tumbal terakhir, kenapa tidak meneror penghuni rumah juga? Apa jangan-jangan karena Bunda meninggalnya di rumah sakit? Bukan karena itu. Terus apa dong? Apa Bunda bukan tumbal terakhir? Bukan. Sebuah jawaban singkat yang membuatku berpikir keras. Jika Bunda bukan tumbal terakhir, lalu siapa? Bunda kamu meninggal karena berusaha melawan siluman ular itu. Tante Maria mulai menceritakan kejadian saat di rumah sakit 5 tahun lalu. Sebuah kejadian yang mungkin tidak pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bagaimana tidak, kakak satu-satunya harus direnggut oleh siluman ular itu di depan matanya. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Sehabis Rio antar kamu ke bandara, tante minta dia untuk jemput seseorang. Siapa, Tan? Mas Indra, anak dari Mbah Prono. Mbah Prono, nama yang selalu kuingat. Dia rela mengorbankan nyawa hanya untuk melindungi aku dan Bunda. Walaupun usahanya gagal, Mas Indra mau balas dendam karena siluman ular itu udah ngebunuh bapaknya. Apa balas dendamnya gagal? Tanyaku sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab, karena aku sudah tahu jawabannya. Bunda tetap meninggal dunia, berarti balas dendamnya gagal. Mas Indra emang gagal nyelamatin nyawa Bunda kamu, tapi dia berhasil mencegah siluman ular itu ngebawa bundamu ke tempatnya. Jelas Tante Maria. Kok bisa? Tanyaku penasaran.